Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzna Triana Payapo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Smart City. Nah, dilihat pada gambar itu adalah salah satu ikon tentang bagaimana Smart City, di mana ada awan, jaringan, kantor, rumah, perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang memberitahukan tentang seperti apa itu Smart City. Nah, apa itu Smart City? Di sini saya akan memberitahukan tentang tiga pengertian tentang Smart City. Nah, bagaimanakah pengertian tersebut? Seperti apa itu Smart City? Mari kita lanjutkan. Yang pertama, secara harfiah, Smart City dapat diartikan sebagai kota cerdas. Smart City adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Nah, pengertian kedua pada Smart City ialah dalam buku pengenalan dan pengembangan Smart City, kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini TIK, untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pengertian yang ketiga pada Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di sini dapat kita simpulkan pada ketiga pengertian tadi bahwa Smart City merupakan kota pintar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan warganya sehari-hari, di mana Smart City ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan warga, memberikan kenyamanan pada warganya, dan tentu meningkatkan kesejahteraannya. Maksudnya dan mendukung pembangunan. Nah, selanjutnya bagian-bagian Smart City. Kita ibaratkan sebuah rumah yang berdiri kokoh, di mana rumah itu melindungi setiap orang yang berlindung di bawahnya. Nah, tetapi ada hal-hal yang menyusun bangunan tersebut agar dapat berdiri kokoh, di mana ada pondasi, ada pintu,
ada dinding atau tembok, ada atap agar melindungi dari hujan dan sebagainya. Nah, bagian-bagian itulah yang menyusun rumah tersebut agar dapat berdiri kokoh. Sama halnya dengan smart city. Nah, dalam smart city ada bagian-bagian tertentu yang bekerja sama, yang terhubung satu sama lain, sehingga membentuknya adanya smart city. Nah, seperti apa bagian-bagian tersebut? Apa tujuannya? Apakah fungsinya pada smart city? Apakah dapat membangun smart city dengan baik? Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari smart city. Antara lain smart living, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, dan smart environment. Keenam hal ini ialah yang terhubung satu sama lain sehingga terbentuk adanya smart city. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Kita mulai pada bagian pertama, yaitu pembagian smart economy. Nah, apa itu smart economy? Kita pasti tahu pas mendengar kata smart dan ekonomi, berarti dapat kita jelaskan yaitu ekonomi yang cerdas. Nah, bagaimanakah ekonomi yang cerdas itu sendiri yang digunakan dalam smart city? Nah, smart economy diringkas menjadi dua hal. Pertama, membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang kreatif. Nah, di sini dapat kita jelaskan, dapat kita pahami bahwa smart economy itu dalam smart city ialah akses informasi yang luas, di mana setiap orang yang terdapat dalam smart city itu mengakses informasi untuk kebutuhan hidup dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang lebih baik, yang terjaga, yang aman, dan lebih baik. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari smart economy. Kedua, untuk aktivitas bisnis yang sudah berjalan akan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif, dan tumbuh dalam konteks sustainable. Nah, di sini seperti kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan, misalkan contoh perusahaan yang berbasis online seperti penjualan online, menggunakan internet, menggunakan teknologi sekarang, yaitu lebih bagus, lebih minimal, lebih baik, lebih produktif, dan tentunya menghasilkan keuntungan yang besar pula. Nah, itulah smart economy, yaitu setiap orang dapat menggunakan dapat menggunakan alat-alat atau hal-hal yang disediakan pemerintah di smart city, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuat bisnis lebih produktif serta efisien? Salah satu jawabannya adalah datafication, alias mengusahakan semua aktivitas bisnis dapat direpresentasikan dalam bentuk data dan tercatat. Untuk itu, perlu attitude atau soft yang disiplin dalam usaha-usaha untuk tertib data, pengumpulan data atau crawling data analitik, dan lain-lain. Nah, seperti itulah smart economy. Selanjutnya, kita beralih pada smart mobility. Nah, ini ilustrasi smart mobility.
Smart Mobility merupakan bagian pada Smart City yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Sistem smart yang berbasiskan teknologi informasi untuk mengatur transportasi trafik dan pariwisata. Ya, bisa kita lihat dalam kendaraan umum atau kendaraan apapun banyak terjadi permasalahan yang terdapat dalam transportasi. Nah, di sini kita mengetahui salah satunya adalah kendaraan sehari-hari yang biasa dipakai oleh orang-orang, kebanyakan orang. Dalam hal ini misalkan angkutan umum, angkutan pribadi, dan lain-lain. Nah, di sini misalkan dalam angkutan pribadi, misalkan, sistem Smart Mobility ialah kendaraan yang cerdas, mobility mobile yang cerdas, transportasi yang cerdas, pariwisata yang cerdas, atau traffic yang cerdas. Misalkan dalam sebuah kota ada terjadi seorang pemilik mobil yang dimana mobilnya itu menggunakan smart mobility. Ada alat-alat teknologi canggih yang digunakan pada mobil tersebut, yang dirancang dalam mobil tersebut, dimana untuk mobil tersebut tujuannya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada lalu lintas. Misalkan misalkan masalah yang terdapat lalu lintas jalan, misalkan kemacetan. Mobil tersebut sudah dirancang untuk melihat hal-hal yang terjadi dalam lalu lintas tersebut. Misalkan dia ingin pergi ke suatu daerah dan jalannya macet. Nah, di mobilnya telah terdeteksi kemacetan tersebut dan dapat memberikan kepada si pengemudi agar tidak melewati jalan tersebut karena terdapat kemacetan. Nah, kemudian kita melihat smart governance. Nah, di dalam sini melihat gambar tersebut, si mayor itu adalah smart government, sedangkan tangannya adalah smart governance. Maksudnya seperti ini. Ya, saya akan menjelaskan. Nah, si mayor adalah smart governance. Cara-cara yang mayor lakukan, tata caranya, pola kelolanya, itu adalah smart governance. Jadi, smart governance terhubung dengan smart government karena smart government adalah orangnya, sedangkan smart governance adalah cara pola kelola orang tersebut untuk membangun smart city seperti apa lebih baik dan hal-hal yang terdapat di dalamnya. Nah, itu adalah fungsi dari pengertian dari smart governance. Selanjutnya, smart city people. Smart people adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif sama, yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah di lingkungannya masing-masing. Dapat kita pahami bahwa di setiap tempat tinggal, di setiap daerah, pasti ada orang-orang penghuni yang tinggal di dalam daerah tersebut.
Nah, sama halnya smart city. Smart city people adalah sejumlah besar orang yang tinggal di dalam kota pintar tersebut, di mana orang-orang tersebut mengetahui tentang manfaat dan kegunaan dari sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintahnya masing-masing, di mana mereka dapat menggunakan sarana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kenyamanan, mengurangi kejahatan, dan tingkat keamanannya lebih tinggi. Nah, sarana-sarana tersebut dapat dikendalikan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita ingin tinggal di tempat yang cerdas, maka kita pun juga harus cerdas, karena kita yang akan mengendalikan alat-alat cerdas tersebut. Pengaruh smart people dalam smart city. 1. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik. 2. Meluas partisipasi dalam proses demokrasi antara masyarakat. 3. Menguatnya keserasian dan menurunnya kejahatan. Nah, penerapan smart people adalah komunitas maupun organisasi masyarakat turut mendukung konsep smart city maupun individu yang mempunyai gagasan yang kreatif untuk mewujudkan perkembangan smart city. Nah, salah satu halnya adalah penerapan smart people adalah dari orang-orang itu sendiri, di mana bisa dimulai dari universitas yang menghasilkan individu-individu yang berkualitas, di mana individu-individu ini dapat bekerja sama yang memiliki gagasan yang kreatif dan dapat digunakan untuk mewujudkan perkembangan smart city ini. Kedua, mampu memilih para pemimpin eksekutif dan legislatif yang juga cerdas, memiliki visi jujur, suka mendengar, cepat tanggap, dan mau bekerja keras semata-mata untuk kepentingan publik. Ya, di sini kita ketahui bahwa smart city adalah program yang canggih, kota yang cerdas, di mana penghuninya juga cerdas, smart people, dan tentunya pemimpinnya juga harus cerdas, karena smart city adalah program di bawah tanggung jawab, di bawah perlindungan, di bawah pengawasan pemimpin yang cerdas. Jadi, kota yang cerdas, orang yang cerdas, dan pemimpin yang cerdas. Semua itu adalah yang tersusun yang membangun adanya smart city. Smart living. Nah, kita tahu smart living, tempat tinggal yang cerdas, di mana zaman sekarang adalah kejahatan-kejahatan yang sering terjadi, entah di daerah ramai, daerah tidak ramai, di jalanan, dimanapun berada, pasti kejahatan-kejahatan tertentu akan muncul. Salah satunya pencurian yang terjadi pada rumah seseorang, entah kehilangan handphone, kehilangan uang, kehilangan perhiasan, kehilangan barang berharga lainnya. Nah, adanya smart living ini untuk mengurangi atau untuk mencegah atau bisa dibilang obat atau solusi dari kejahatan-kejahatan tersebut, kejahatan yang terjadi dalam rumah atau di daerah rumah, atau kejahatan yang dilakukan di rumah seseorang, seperti pencuri tersebut. Nah, di mana smart living ini memiliki konsep
di dalamnya terdapat dari konsep-konsep yang berhubungan dengan IT, di mana sarana IT tersebut digunakan untuk melindungi, mengamankan rumah, agar rumah menjadi terhindar dari kejahatan dan tentu memberikan kenyamanan. Smart living memiliki program yang sangat canggih untuk zaman sekarang. Misalkan untuk listrik, untuk air, untuk keamanan, untuk sampah dan sebagainya. Nah, program smart living ini kita sangat butuhkan di zaman sekarang untuk menstabilkan kehidupan rumah tangga dan memberikan kenyamanan bagi kita semua. Dan tentunya mensejahterakan kehidupan kita dalam keluarga. Smart environment. Nah, smart environment adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Nah, kita tahu smart environment adalah suatu lingkungan teknologi yang berada di dalam smart city. Nah, kelebihan dari smart environment adalah mobilitas bertingkah, menjaga sifat oleh kasus teknologi. Kekurangan smart environment adalah sulit untuk direalisasikan, dukungan biaya, sumber daya, dan lain-lain. Nah, 2. Tidak semua orang mungkin mengetahuinya. 3. Tingkat penyebaran. Nah, Smart City adalah program semua orang menyukai adanya program Smart City karena nyaman, memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan ya bagi pengguna. Di samping itu juga ada hal-hal yang tidak dapat semua orang dapat semua orang lakukan untuk menjamin adanya smart city. Karena yang pertama, sulit untuk direalisasikan, dukungan biaya sumber daya. Nah, dukungan ialah dukungan dari kita semua orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Biaya sesuatu yang bagus, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah, yang memberikan kenyamanan dan fasilitas yang bagus, itu juga mengeluarkan biaya yang sangat besar pula untuk menjamin kualitasnya. Nah, di mana ekonomi adalah yang pertama gitu. Jadi betul sulit untuk merealisasikan smart environment, di mana kesadaran juga dari setiap orang untuk menjaga lingkungan yang bersih, tetap hijau, membuang sampah pada tempatnya, ya, kendaraan gitu. Nah, tidak semua orang mungkin mengetahuinya, ya. Tidak semua orang mungkin. Jadi di dalam smart city harus lebih besar banyak orang yang mengetahui tentang IT, karena mereka itu yang akan mengendalikan, memakai, menggunakan semuanya alat-alat dari smart city tersebut. Nah, tidak semua orang mungkin mengetahuinya karena setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang memikirkan tentang hal lain, ada yang kesukaan tentang hal lain. Jadi sulit. Tidak semua orang mungkin mengetahuinya. Nah, tidak semua orang tahu tentang teknologi tersebut. Jikalau mereka belajar, jikalau mereka mau bahu-membahu membantu mengetahui, sadar akan kebutuhan teknologi sekarang. Ketiga, tingkat penyebaran. Nah, dimensi dalam smart city.
Ada 3 dimensi dalam smart city, ya antara lain dimensi teknologi, di mana ada digital city, digitalisasi, intelligent city atau cerdas, ubiquitous city ada di mana-mana, wired city terhubung, information city terinformasi. Nah, itu semua adalah hal-hal yang terdapat dalam dimensi teknologi. Dimensi people, learning city belajar, creative city kreativitas, human city kemanusiaan. Nah, kemudian dimensi komunitas yaitu komunitas. Nah, kita semua tahu dimensi teknologi. Teknologi zaman sekarang, teknologi IT ialah poin utama dalam smart city tersebut. Kenapa poin utama? Karena smart city adalah kota yang berlandaskan dari teknologi, yang berbasis teknologi. Nah, seperti itu. Semua hal yang terdapat dalam smart city sudah berbasis canggih, berbasis peralatan, berarti sistem yang digunakan secara mudah oleh pengguna, oleh masyarakat yang terdapat dalamnya. Dimensi people, setiap masyarakat itu harus diwajibkan belajar tentang apa itu tadi, belajar tentang apa itu smart city, bagaimana hal-hal di dalamnya, bagaimana tujuan smart city, bagaimana lingkungan di dalam smart city. Itu harus dipelajari oleh orang-orang yang berada di dalam smart city tersebut, supaya mereka dapat mengelola alat-alat dan prasarana dari yang diberikan oleh pemerintah. Terus creative city, kreativitas. Nah, kreativitas pula, alat teknologi informasi pula, itu adalah kreativitas dari people, dari orang. Nah, maksudnya di sini kita yang menciptakan teknologi informasi, kita pun juga memiliki kreativitas untuk belajar, untuk meningkatkan kreativitas teknologi informasi tersebut. Nah, human city kemanusiaan maksudnya. Di dalam smart city kita hidup satu sama lain, membutuhkan satu sama lain. Kita tidak pernah terlepas dari saling membantu sama lain, kebutuhan ekonomi sosial. Nah, di sini adalah dimensi tersebut, dimensi people adalah yang bagian-bagian yang harus terdapat dalam diri seseorang yang tinggal di dalam smart city, yang berada di dalam kota cerdas tadi. Nah, seperti itu. Kemudian program smart city di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kota yang telah memprogramkan smart city di Indonesia, terutama di beberapa kota Indonesia yang telah memprogramkan smart city. Ada beberapa kota, tapi saya mengambil hanya 4 kota saja. Nah, kota di Indonesia yang mengaplikasikan program smart city adalah salah satunya yaitu Jakarta. Nah, di mana Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, di mana berarti dia harus yang pertama mempelajari tentang, mengaplikasikan tentang apa itu smart city, karena untuk bersaing dengan kelas dunia. Nah, selanjutnya ialah Bandung. Nah, dalam Bandung Comment Center, ya, konsep smart city yang meliputi HU untuk perizinan online,
SIP untuk rapor camat oleh warga, citizen complaint online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot, pemerintah kota, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Ya, ini adalah konsep Smart City yang digunakan pada daerah Bandung. Nah, seperti itu. Jadi, Bandung menggunakan konsep Smart City untuk perizinan online. Ya, Silakip untuk memonitoring kerja pemerintah kota. Jadi, kinerja pemerintah kota dapat dimonitor oleh konsep Smart City ini. Yaitu salah satu tujuannya. Nah, selanjutnya Yogyakarta. Kita lihat menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Nah, perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid juga bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa tercipta penghematan. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat di kota Surabaya. Nah, salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrated traffic system management, di mana ketika antrean panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Nah, kita lihat tadi ada hubungannya dengan smart mobility. Nah, di sini konsep Smart City yang digunakan di Surabaya yaitu digunakan pada jalan raya atau arah lalu lintas. Nah, di mana ketika antrean panjang kendaraan, maka secara otomatis lampu merahnya akan berjalan lebih pendek. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasian Smart City di kota Surabaya. Nah, ini perlu diaplikasikan dan dijadikan contoh bagi kota-kota di Indonesia agar menjadikan Indonesia sebagai contoh dari Smart City yang bagus. Nah, sekian dan terima kasih. Saya minta maaf karena kekurangan dalam slide saya, dan saya minta maaf ada kata-kata yang kurang dan ada kesalahan yang terdapat dalam kata-kata atau menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Saya berterima kasih kepada semua teman yang telah mendukung dan membantu mencari solusi dalam tugas masing-masing. Semangat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.